يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Wa inni usikum wa ya ayyuhal muslimin bittaqwallah fa innallaha qad qala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari mimbar ini khotib selalu tidak segan untuk mengingatkan diri khotib tersendiri dan juga para jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwalah kita bisa selamat dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan takwa kita harus menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah.
Kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana semua umat Islam sedang berlomba-lomba untuk memperingati peringatan Maulid Nabi. Ini bukan berarti peringatan Maulid Nabi itu hanya dilakukan di bulan Rabiul Awal, tetapi bulan Rabiul Awal ini dijadikan sebagai momentum bagi kita umat Islam untuk lebih mengenal kepada Rasulullah, untuk lebih mengenal kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah Rasul akhir zaman, Rasul yang menjadi penutup pada risalah dan para risalah Nabi, dan juga sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami Allah mengutus Nabi Muhammad itu kecuali sebagai pemberi rahmat bagi umat kita, bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai Rasulullah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Kenapa? Karena dengan kita mencintai Nabi, dengan kita mencintai Rasulullah, maka kita mengenal siapa yang membawa risalah ini, siapa yang membawa risalah Islam, siapa yang menyebarkan ajaran Islam. Ketika kita cinta, ketika kita tahu pribadi Rasulullah, ketika kita tahu sejarah Rasulullah, ketika kita tahu sirah Rasulullah, maka kita dengan sendirinya akan yakin dengan pribadi Rasulullah yang nantinya akan mengantar kita untuk meyakini terhadap risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah berfirman, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang telah aku ajarkan, ikutilah apa yang telah aku dakwakan, aku serukan. Ini perkataan Rasulullah. Jadi ketika kita ingin cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Ketika kita cinta kepada Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa yang tidak bisa kita dapat, pasti semua yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jawabannya, ketika kita cinta kepada Rasul, ketika kita mengikuti Rasul, maka Allah akan mengampuni kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, bahwa seseorang di antara kita tidak benar-benar beriman sebelum aku Rasulullah ahabba ilaihi, lebih dicintainya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Jadi ini adalah sabda Rasulullah, bahwasanya kewajiban bagi seorang muslim, bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi? Karena beliau diutus untuk menguatkan umat manusia, karena beliaulah yang membawa risalah Islam, yang membawa manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan penunjuk jalan kita ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia, sebagaimana yang dikisahkan oleh Siti Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawaban Siti Aisyah? Kana khuluquhul Quran, bahwasanya apa akhlak dan juga budi pekerti Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sehingga setiap tahun, setiap saat ketika kita mengkaji sejarah Nabi, mengkaji sirah Nabawi, pasti akan kita menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah kita didapat di dalam kajian-kajian sebelumnya. Karena apa? Karena akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran semakin terus dikaji, maka kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan juga sama, ketika kita mengkaji sejarah Nabi, sirah Nabawi, akhlak Nabi, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Kita akan mendapatkan teladan-teladan yang baru, yang itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga
Ketika kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak hanya memberikan kebahagiaan kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah nanti itu akan memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati, bahwasanya syafaatku itu diberikan kepada para pelaku dosa besar, para pelaku dosa dari umat-umatnya. Kita tahu bahwasanya di hari akhir, di hari kiamat nanti, ketika semua orang, semua nabi dan rasul itu didatangi oleh para umatnya, dan mereka menjawab, aku bukan ahlu pemberi syafaat, aku bukan ahli yang memberi syafaat. Mulai mereka pergi kepada Adam sebagai bapak manusia. Apa jawaban Nabi Adam? Pergilah ke Nabi Nuh. Kemudian mereka pergi ke Nabi Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh? Pergilah ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Musa, sampai Nabi Isa, dan terakhir pergilah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah bersujud kepada Allah, maka Allah berfirman kepada Rasulullah, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu diterima. Mintalah engkau, maka engkau akan diberi. Nah ini, ketika kita menginginkan syafaat dari Rasulullah, maka kita harus selalu membaca sholawat kepada Rasul, selalu menteladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dari sifatnya, dari kesehariannya, dari tutur katanya, dari perilakunya, yang itu menjadi syariat bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala telah memuliakan para sahabat Rasul. Generasi sahabat itu adalah generasi yang paling mulia. Kenapa? Karena mereka menyaksikan langsung Rasulullah. Mereka tahu bagaimana Rasulullah berperilaku, bagaimana Rasulullah itu bertutur kata, sehingga ketika ada cinta di kalangan sahabat, itu adalah cinta yang sudah pasti, karena mereka langsung menyaksikan pribadi Rasulullah. Ada banyak riwayat terkait dengan bukti kecintaan Rasulullah. Di antaranya kisah dari Zaid bin Dasinah, ketika dia tertangkap pada saat perang Uhud oleh kaum musyrik Quraisy. Kemudian mereka hendak membunuhnya untuk membalas dendam atas terbunuhnya orang-orang musyrik ketika di perang Badar. Abu Sufyan yang saat itu masih belum Islam kemudian bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah kamu menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan sekarang berada di posisimu? Kami penggal lehernya sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu." Apa jawaban Zaid? Zaid dengan tegas dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak menginginkan Muhammad ada di posisiku dan terkena duri yang menyakitinya, sedangkan aku duduk di tengah keluargaku." Abu Sufyan kemudian menimpali, "Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sedalam para sahabat mencintai Rasulullah." Sehingga hal ini ketika Abu Sufyan sedang berdagang di Syam, kemudian dipanggil oleh Raja Heraklius, kemudian ditanya tentang bagaimana perilaku Rasulullah dan bagaimana perilaku para sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Sufyan yang saat itu juga masih dalam kondisi masih belum muslim, itu tidak bisa berbohong. Dia menjawab dengan jujur bahwasanya Rasulullah itu beretika baik, berakhlak mulia, dan para sahabat-sahabatnya itu sangat mencintai Rasulullah, sehingga berani melakukan apapun, berani mati, berani mengorbankan harta keluarganya demi cintanya kepada Rasulullah. Di kisah lain disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar ketika terkena penyakit, ketika dia tidak mampu berjalan, dia tidak mampu berdiri, lalu dikatakan kepadanya, "Sebutlah manusia yang paling engkau cintai." Seketika dia itu spontan menjawab, "Wahai Muhammad, aku mencintai Muhammad." Saat itu juga beliau sembuh seketika karena manfaat dan berkah cintanya kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Kita generasi akhir zaman, generasi yang tidak langsung berinteraksi kepada Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah? Bagaimana kita bisa menunjukkan cinta kepada Rasulullah? Rasulullah bersabda yang di dalam sabdanya tersebut sebagai berita gembira bagi kita yang hidup di akhir zaman. Rasulullah bersabda, "Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di." Rasulullah mengatakan bahwasanya umatku yang paling mencintaiku itu adalah orang-orang yang nanti datang setelahku. Artinya yang sangat mencintai Rasulullah itu bukan hanya para sahabat, tetapi juga orang-orang kelompok dari kalangan umat Islam yang datang nanti setelah Rasulullah. Yawaddu ahaduhum law ru'ani bi ahlihi wa malihi, yang mereka itu menginginkan untuk melihatku dan berani mengorbankan keluarganya dan juga hartanya. Ini adalah kabar gembira bagi kita yang tidak berinteraksi langsung kepada Rasulullah, bahwasanya kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Lalu apakah yang bisa kita tunjukkan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah?
Yang pertama yaitu mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Meskipun sunnah-sunnah tersebut kita belum bisa memahaminya, meskipun ketika kita menggunakan logika kita atau nalar kita belum bisa memahami sunnah tersebut, maka yang prinsip utama kita sebagai bukti cinta kita kepada Rasul adalah kita harus mengikutinya. Sebagaimana yang dikisahkan ketika Umar bin Khattab ingin mencium Hajar Aswad, apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Saya tahu bahwasanya innaka hajar la tadurru wa la tanfa. Kamu itu cuma batu yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat. Kalau bukan karena Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Artinya apa di sini Umar? Ketika Rasulullah mencontohkan sesuatu perbuatan, mencontohkan suatu sunnah, maka Umar bin Khattab menghilangkan ataupun mengesampingkan logikanya, dan beliau langsung tunduk dan juga taat terhadap perintah Rasulullah tadi, yaitu mencium Hajar Aswad. Jadi ketika kita mengikuti sunnah, kita tidak usah banyak bertanya apa manfaatnya ini, apa faedahnya ini. Kalau itu perintah dari Rasulullah, kalau itu sunnah dari Rasulullah, kita ikuti saja. Nanti dengan sendirinya logika kita akan bisa memahami sunnah-sunnah tersebut. Yang kedua, kita harus perhatian terhadap sejarah Rasul, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Bahwasanya di dalam Rasulullah itu sudah ada uswah hasanah. Ketika kita mengkaji Rasul, ketika kita di bulan Maulid ini, dengan adanya momentum memperingati Maulid Nabi, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul, untuk memperbarui rasa cinta kita kepada Rasul, memperbarui rasa pengetahuan kita kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, banyak mengingatnya dengan lisan, dengan hati, dengan memperbanyak sholawat. Banyak hadis-hadis yang terkait dengan anjuran sholawat, diantaranya adalah man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asra salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan, wa hatta anhu asra khati'at, dan menghapuskan 10 keburukan. Nah, ini keutamaan sebagai keutamaan dari bersalawat kepada Rasul. Bahkan di hadis lain disebutkan bahwasanya sepelit-pelitnya manusia, sepelit-pelitnya orang adalah ketika disebutkan nama Rasulullah, ketika disebutkan nama Rasulullah tidak menjawabnya dengan sholawat. Kemudian yang keempat, mencintai orang-orang yang soleh dan para penyeru kepada sunnah Nabi, dan juga para pendakwah Islam, yaitu para alim ulama. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasul adalah kita mencintai para ulama. Kita selalu bersilaturahmi dengan ulama, selalu berkumpul dengan para ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya, karena para ulama adalah para pewaris Nabi. Ini sejalan dengan apa yang dulu dikisahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Ketika itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, mata sa'ah. Orang tadi tahu-tahu bertanya, kapan hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Wa ma a'datta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat tadi? Apa yang jawaban orang tadi? La syai' illa inni uhibbullah wa rasuluhu. Aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak menyiapkan apa-apa, ini tidak mempunyai amalan-amalan khusus. Amalan-amalannya hanyalah amalan-amalan yang bersifat fardu ataupun wajib. Apa jawaban Rasulullah kemudian? Faqala Rasulullah anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka kemudian sahabat Anas berkata, fama farihna bi syai'in bihi farhana bi qouli sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Bahwasanya pada saat itu para sahabat tidak pernah merasakan kegembiraan yang luar biasa kecuali dengan sabda Rasulullah tadi, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka Anas kemudian berkata, fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar, maka aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimisli a'malihim, dan aku berharap aku bisa bersamanya dengan kecintaanku tadi, meskipun amalanku tidak sama seperti dengan amalan Rasulullah ataupun amalan Abu Bakar atau amalan dari Umar. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan membaca sholawat, kemudian dengan sering berkumpul dengan orang-orang soleh sebagai para pewaris Nabi. Meskipun amalan kita itu jika dibandingkan dengan para Nabi, dengan para sahabat, dengan para ulama itu masih jauh, setidaknya dengan cinta kita ini nanti kita di hari kiamat bisa dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu kepada Rasulullah, para sahabat, dan juga para ulama.
Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mencintai Nabi, mencintai Rasulullah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beradab dengan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidi Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil azim wa a'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa tanna bi malaikati musabbihati bil qudsi wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله الأكبر. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha